Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ittaqillaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat, karunia dan kasih sayangnya sehingga kita semua berkumpul dan bersua di tempat yang barakah ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, juga sebagai bentuk kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya dengan lisan melainkan dibuktikan dengan perbuatan. Wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sebab apa yang kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun perbuatan, akan kembali kepada diri orang-orang yang bersyukur. Salam serta salawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah untuk kita senantiasa bersalawat sebagaimana Allah dan malaikatnya bersalawat. Di kesempatan yang mulia ini, Jumat yang mubarakah, kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang permisalan sesuatu dengan sesuatu. Yang beberapa Jumat yang lalu kita membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan orang beriman seperti sebuah pohon. Maka pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'malun." Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita tentang orang-orang, permisalan orang-orang yang mengambil sandaran selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil penolong selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil atau membangun relasi selain Allah Subhanahu wa taala. Kamatsalil ankabut ittakhadat baita, seperti laba-laba betina dalam membangun rumah tangganya. Yang beberapa Jumat yang lalu pernah kita singgung mengapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sandaran yang lemah, yang fana itu seperti laba-laba betina membangun sarangnya. Bukan hanya dari segi bentuk yang tidak bisa melindunginya dari panas, atau melindunginya dari hujan, atau melindunginya dari terpaan angin, tetapi yang terbentuk dari rumah tangga laba-laba ini jauh lebih buruk dari apa yang dilihat. Sebelum kawin, pasangannya itu dibuatkan sarang. Betina membuat sarang untuk jantannya, kemudian setelah membuahi, jantannya dibunuh oleh betinanya. Sampai ketika anaknya menetas, anak-anak ini memakan ibunya.
Sampai ketika anak-anaknya ini sudah mulai dewasa, anak-anaknya saling makan. Kamathalil ankabuti ittakhadat baita. Maka hubungan, relasi, sandaran dalam ayat ini digambarkan seperti orang-orang yang membangun relasi yang lemah, yang kemungkinan hianatnya itu tinggi, ingkarnya itu tinggi, perpecahannya itu besar. Sebab membangun relasi, hubungan bukan landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam ayat ini, makna khususnya adalah Allah Subhanahu wa taala maksudkan sindiran terhadap orang-orang yang menyembah berhala secara khusus di ayat-ayat sebelumnya. Namun maknanya secara umum, Allah Subhanahu wa taala menyinggung satu hal tentang perwalian. Yang makna perwalian itu sangat luas di dalam ayat, di dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentangnya. Yang kalau kita melihat secara umum, Allah Subhanahu wa taala dari gambaran-gambaran ini mau memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana membangun relasi, membangun hubungan, melihat dampak dan akibatnya ketika salahnya orang dalam membangun hubungan, ketika salah dalam mengambil sandaran. Sebab orang-orang bertakwa dalam melakukan tindakan akan berpikir beberapa kali untuk memikirkan sebab dan akibatnya. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa hubungan yang pertama dan tingkatan yang paling tinggi adalah al-walayah lillah, perwalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala harus diyakini sebagai salah satu penolong, harus diyakini sebagai satu-satunya yang berkuasa atas tindakan seorang hamba, yang satu-satunya memberi jalan keluar, yang satu-satunya memberi kemudahan. Dan ini adalah hubungan yang paling tinggi, kepercayaan yang paling tinggi dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi wali itu adalah hal yang mutlak. Memiliki kemampuan yang tidak terbatas, memiliki kekekalan yang tidak ada akhirnya. Sehingga perwalian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kepastian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi wali, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang pasti akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kemudian yang kedua, hubungan yang kedua adalah hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-walayatul abdu lillah adalah bentuk kepasrahan, ketaatan, keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari segala apa yang diperintahkan, sampai kepada derajat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bahwa segala tindakan perbuatannya itu akan ia pasrahkan, akan ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kepastian tempat kembali, yang merupakan kepastian tempat perhitungan amal. Kemudian hubungan yang berikutnya dari al-walayah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum adalah al-walayatul insanu ma'al insan. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Relasi manusia dengan manusia itu banyak, dan kita semua tentu paham dan sadar bahwa menjalin hubungan
Ada yang secara sengaja dan tidak disengaja. Karena adanya persamaan visi, adanya persamaan hobi, adanya persamaan minat, akan dipertemukan sebagaimana di dalam kisah surah Al-Kahfi, yang di dalam sejarah dijelaskan bahwa Ashabul Kahf ini, orang-orang penghuni gua ini, bukan orang yang 7 orangnya itu lari dari kampung yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia karena adanya kesamaan visi dan misi, yaitu menyelamatkan imannya dari negara-negara yang zalim, dari tempat-tempat yang rajanya zalim atau melakukan kekufuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dalam satu jalan, dan berjalanlah bersama Ashabul Kahf ini dalam satu gua. Persamaan visi bisa membangun relasi. Hobi yang sama bisa membangun relasi. Minat yang sama bisa membangun relasi. Maka orang-orang beriman tentunya harus dipertemukan karena keimanannya. Relasi hubungannya harus terbangun karena keimanannya. Kehati-hatiannya harus terbangun karena keimanannya. Upaya menjaga harus terbangun karena keimanannya. Karena visinya dan misinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hubungan li ghairillah. Apa saja bentuk hubungan-hubungan selain hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyandarkan atau wilayahnya atau perwaliannya dia sandarkan kepada tubuhnya yang kekal, maka satu saat dia akan hilang. Dia sandarkan kepada hartanya, suatu saat dia akan meninggalkan hartanya. Dia sandarkan kepada keluarganya, kerabatnya, suatu saat dia menjadi musuh bagi kerabatnya. Dia sandarkan kepada upaya dan usaha yang dia telah bangun, dia meninggalkan usahanya, upayanya, karena perwalian, sandaran selain Allah Subhanahu wa taala adalah kefanaan. Maka dari aspek-aspek ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberi perintah untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan sesama orang-orang beriman menjadi sahabat karib, sebab di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan, wahai orang-orang beriman, jangan jadikan musuhmu dan musuhku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai aulia, sebagai sahabat karib, sebagai penolong, sebagai orang kepercayaan, atau orang yang membangun relasi. Atulquna ilaihim bil mawaddah, yang sehingga engkau membangun kepercayaan yang sangat tinggi, rasa saling percaya, rasa saling menghormati, sedangkan dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat yang lain, yang ketika orang salah dalam membangun relasi atau hubungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, gambarkan bagaimana orang itu akan menjadi musuh, saling cela, saling menghina, saling menuntut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Orang yang memiliki relasi hubungan kekerabatan yang sangat tinggi, yang sangat kuat di hari akhirat, di dunia, di hari akhirat dia akan menjadi musuh. Sebab di dunia dia membangun hubungannya, usahanya, upayanya, sandarannya selain Allah Subhanahu wa taala, dan kecondongannya bukan kepada orang-orang yang beriman. Berapa banyak contoh yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan, orang-orang yang menyandarkan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghilangkan satu kerajaan yang sangat makmur atau yang dikenal dengan Babilonia. Di zaman Nabi SAW, 2 kerajaan besar yang diruntuhkan karena terbangun bukan atas dasar
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tempat Rasulullah SAW sendiri, yang di dalam sirah dijelaskan bahwa semua agama itu tercampur baur. Karena ada yang namanya rumah untuk bermusyawarah, tempat untuk bermusyawarah, sehingga menentukan aturan berdasarkan kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu, kullu man 'alaiha fan. Bahwa semua yang ada di atas muka bumi ini itu tidak ada yang kekal. Amalan baik, perbuatan baik, seseoranglah yang menentukan. Relasi dengan orang-orang yang beriman lah yang menentukan. Sebab di hari akhirat orang-orang beriman akan bertemu dengan orang-orang yang beriman dan saling berbahagia, bukan saling menuntut. Atau di ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara, syaitan itu berkata, wa wa'adtukum wa akhlaftukum, aku berjanji kepadamu dan aku ingkari. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Yang kata syaitan, aku tidak bisa menjadi penolongmu, kau pun tidak bisa menjadi penolongku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan aku terhadap dirimu itu tidak memiliki kuasa. Apa yang kita harapkan, tenaga, harta, pikiran dan sebagainya, yang kita upayakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi tuntutan di hari akhirat kelak. Akan menjadi musuh hubungan yang kita bangun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hari akhirat, di dunia kita melihat betapa banyak pengkhianatan yang terjadi akibat hubungan-hubungan yang salah. Orang-orang yang membangun relasi karena hal-hal yang salah, orang yang berpacaran, berapa banyak yang dibunuh atau bunuh diri karena kecewa dengan sandaran, dengan harapan yang dia panjatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasul mustafa. Di khutbah yang kedua ini, setelah apa yang kita renungkan bersama di khutbah yang pertama, kita menyimpulkan bahwa relasi hubungan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah penyandaran mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecondongan kepada orang-orang yang beriman. Yang hasilnya adalah walayatul imaniyah, bahwa keimanan yang tinggi adalah kepercayaan yang dibangun atas dasar kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tinggi, hubungan yang tinggi adalah hubungan antar sesama yang dibangun dengan hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dihasilkan adalah ketenangan. Ketenangan dalam mengarungi kehidupan, sebab semua yang telah dilakukan berdasarkan tuntunan dan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam hidup sebab orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang beriman. Ketenangan dalam hidup dan rasa tidak takut terhadap apa-apa yang hilang dari dirinya, karena meyakini bahwa apa yang hilang adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya dalam membangun relasi kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah ditingkatkan. Upaya dalam membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala haruslah ditingkatkan, menghilangkan keraguan dalam melakukan ibadah, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan itu bertimbal balik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada orang-orang beriman sebagai wali. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala diberi gelar wali adalah orang-orang yang tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa bersedih,
dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, sebab tuntutan dan tuntunannya berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Relasinya dengan sesama berdasarkan relasi hubungan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kami jamaah sekalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan orang-orang yang beriman, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jalan-jalan keburukan, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di jalan-jalan kebenaran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.